Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ketahuilah bahwa orang mukmin itu, orang yang beriman itu terbuka baginya sesudah mati dari luasnya keagungan Allah. Sesuatu yang dunia dibandingkan dengannya adalah seperti penjara dan tempat yang sempit. Orang yang beriman itu, dia sesudah meninggal dunia itu melihat, oh ini sekalinya ganjarannya orang yang menuntut ilmu. Dalam dunia hanya dia bisa membaca, bisa mendengarkan, bisa membayangkan. Oh ini ganjarannya sekalinya orang yang sembahyang sunat subuh. Yang dalam dunia hanya tahu dari hadis Nabi, orang yang sembahyang sunat subuh itu diganjar dengan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Dalam dunia kita bisa membayangkan aja, bisa mendengarkan hadis-hadis Nabi. Nah sesudah kita mati terbuka, oh ini sekalinya ganjarannya. Bahwa orang beriman itu terbuka baginya sesudah mati dari luasnya keagungan Allah. Sesuatu yang di dunia dibandingkan dengannya adalah seperti penjara dan tempat yang sempit. Dan perumpamaan orang mukmin adalah seperti orang yang dipenjarakan dalam rumah yang gelap, yang dibuka baginya pintu ke kebun yang luas sisi-sisinya, yang pandangannya tidak sampai yang paling jauh dari kebun itu. Di dalamnya ada macam-macam pohon, bunga-bunga, buah-buahan dan burung-burung. Maka ia tidak ingin kembali ke penjara yang gelap itu. Nah, sudah jelas itu. Jadi orang yang mukmin ini dalam dunia ini laksana dalam penjara yang gelap gulita. Begitu dia mati, nah melihat tempatnya yang istimewa di sisi Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat perumpamaan baginya, maka beliau bersabda kepada seorang laki-laki yang meninggal dunia, asbaha hadza murtahilan 'anid dunya wa tarakaha li ahliha fa in kana qad radiya fala yasurruhu ay yarji'a ila dunya kama la yasurru ahadukum ay yarji'a ila batni ummi. Artinya, ujar Nabi, jadilah orang ini yang mati nih berangkat dari dunia dan meninggalkannya bagi penghuninya. Jika ia ridha, maka ia tidak ingin kembali ke dunia. Sebagaimana seseorang dari kamu tidak senang, tidak mau kembali ke perut ibunya. Nah, dunia itu laksana janin yang dalam parut. Nah, begitu dia keluar ke alam dunia, nah itulah laksana orang mukmin yang meninggal dunia, keluar dari penjara menuju kepada tempat yang lapang, yang luas, yang indah itu. Maka beliau memberitahukan kepadamu dengan hadis ini bahwa perbandingan luasnya akhirat dengan dunia adalah seperti perbandingan luasnya dunia dengan gelapnya rahim ibu itu. Nah, kayak apa dunia dibanding dengan rahim ibu? Maka itulah bandingnya dunia seperti rahim ibu, akhirat seperti luasnya dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathalal mu'min fid dunya kamathalil janin fi batni ummih idza kharaja min batniha baka ala makhrajih hatta idza ra'a ad-daw'a wa wudi'a lam yuhibba ay yarji'a ila makani. Artinya sesungguhnya perumpamaan orang mukmin di dunia adalah seperti perumpamaan janin dalam perut ibunya. Apabila ia keluar dari perut ibunya, maka ia menangis atas keluarnya. Waktu keluar itu menangis bang dulu.
bakal karasan keluarnya, menangis inya. Sehingga apabila ia melihat cahaya dan diletakkan, maka ia tidak suka kembali ke tempatnya. Nah, sama orang beriman itu mati sakit, dia menangis. Begitu sudah melihat apa yang disediakan Allah kepadanya, kada ingin lagi kembali kepada kehidupan dunia ini. Nah, begitu pula seorang mukmin itu ia bersedih karena kematian. Maka apabila ia sampai kepada Tuhannya, maka ia tidak suka kembali ke dunia, sebagaimana bayi tidak suka kembali ke perut ibunya. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa si fulan telah meninggal dunia. Ujar orang lawan Nabi, tu si fulan mati, meninggal dunia. Maka beliau bersabda, ujar Nabi, mustarih au mustarahun minhu. Mustarih au mustarahun minhu. Artinya ia beristirahat. Orang mati itu Nabi ia beristirahat, atau orang-orang lain diistirahatkan daripadanya. Antara dua aja. Orang mati itu antara dua, bila kada inya nang istirahat atau orang lain yang istirahat. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan mustarih, ia beristirahat kepada orang mukmin. Orang mukmin itu kalau inya mati, inya istirahat. Istirahat apa? Istirahat daripada menghadapi godaan, cobaan, kesempitan, kesusahan dalam dunia. Dia sudah pindah ke alam lain dengan yang lebih baik, lebih indah, lebih nikmat. Jadi orang mukmin itu bila mati mustarih, dia istirahat. Dan dimaksud Nabi dengan mustarah minhu, diistirahatkan kepada orang yang zalim. Nah, orang zalim itu kalau inya mati nang hidup ni istirahat, inya nang ampih istirahat. Kan orang ini suka berbuat keunaran, suka berbuat kezaliman, suka menyakiti orang. Inya mati, nah orang istirahat lapang. Inya nang sibuk pulang mbah matin itu. Jadi orang mati itu antara dua, bila kada inya nang istirahat atau nang ditinggal istirahat. Kalau orangnya mukmin, orangnya baik, mati inya istirahat. Kalau orangnya zalim, nah inya mati nang tinggal nang istirahat nang lapang artinya. Abu Umar sahibus Suqya berkata, ini Umar meliwati kami, sedangkan kami adalah anak kecil. Lalu ia memandang ke kuburan. Maka tiba-tiba ia melihat tengkorak manusia. Maka ia menyuruh seorang laki-laki untuk menutupinya. Kemudian ia berkata, sesungguhnya badan ini tidak dibawa mudarat oleh tanah sedikit pun. Dan hanya saja rohlah yang disiksa dan diberi pahala sampai hari kiamat. Nah, karena hari kiamat hanyar badan itu dikumpulkan kembali, nah dimasukkan roh lagi. Nah, selama ini belum hari kiamat, itu hanya roh yang menerima kesenangan, yang menerima kesengsaraan bagi yang jahat, itu roh. Nah, sedangkan badan ini, ujar Abu Umar tadi, nah badan ini sedikit pun tidak dimudaratkan oleh tanah. Hanya rohlah yang disiksa dan diberi pahala sampai hari kiamat. Nah, sekarang ini yang di dalam kubur itu hanya rohnya yang diberi kenikmatan bagi yang baik, diberi siksa bagi yang jahat. Nah, karena kalau sudah hari kiamat, badan-badan jasmani yang hancur berserakan di bumi itu dikumpul lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan, dikembalikan roh kepadanya untuk dibangkit dan dihalau menuju padang mahsyar. Dari Ammar bin Dinar ia berkata,
Tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia, melainkan ia tahu apa yang terjadi pada keluarganya sepeninggalnya. Tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia, melainkan ia tahu apa yang terjadi pada keluarganya sepeninggalnya. Oh, kelakuan anaknya kayak ini, imbahnya meninggal dunia, kelakuan ini jam ini, katahu. Nah, si mayit itu. Makanya salah satu mudarat daripada perbuatan maksiat, karena satu maksiat itu memudaratkan 10 kemudaratan. Di antaranya adalah orang yang melakukan maksiat itu membuat sedih, membuat kada nyaman orang yang sudah mati di antara orang tuanya. Jar Nabi, la tu'zu mautakum, jangan kau sakiti orang-orang yang sudah mati dari orang tua kamu itu dengan melakukan kemaksiatan. Kita maksiat sidin tahu, sudah mati abah mama kita dikubur tahu, anak sidin melakukan ini melakukan itu, berarti membuat sedih mereka yang dalam kubur itu. Ia tahu apa yang terjadi pada keluarganya sepeninggalnya, dan sesungguhnya mereka memandikannya, tahu ini memandikan aku si anu, dan mengkafaninya, dan sesungguhnya ia memandang kepada mereka. Tahu, roh memandang, memandinya si ini, memandi tubuhnya ini, mengkafani ini, semuaan tahu. Malik bin Anas rahimahullah berkata, telah sampai kepadaku kabar hadis bahwa roh-roh orang-orang mukmin itu dilepas, ia pergi kemana ia kehendaki. Orang-orang beriman itu rohnya dilepas oleh Allah kemana ia hendak, anak ke sana kemari dalam waktu yang singkat sampai. Datang ke sana menghilangi anaknya, datang ke sana melihat cucunya, datang ke mana melihat anak buahnya. Pokoknya kalau ia beriman, meninggal dunia, ruhnya dilepas oleh Allah. Kemanapun dia pergi, dikehendakinya akan sampai. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.